Oke, selanjutnya kita akan mencoba memodifikasi main.js app.foo dengan menambahkan beberapa komponen lagi, seperti kita mau membuat RESTful API, tampilan untuk add product, edit product, dan list untuk menampilkan produk dengan ada button edit dan delete. Misalkan kita coba menjalankan aplikasinya. Pertama kita start dulu servernya, dan di folder pn kita daemon start untuk menjalankan server pn yang sudah dibuat ya. Dan kalau kita akses ya, hasil akhirnya nanti seperti ini. Nah, ketika kita add product C, harganya misalnya 30.000, setelah save maka muncul seperti ini. Ketika edit juga sama, misalnya 40.000 update, maka muncul 40.000. Kalau delete juga sama, ketika delete data langsung hilang. Dari sisi tampilan CRUD ini, ketika add product, produk C harganya 30.000, save maka muncul produk C. Ketika edit data misalnya jadi 35.000, hanya produk D, update maka dari produk D. Kalau edit udah, kalau delete hapus data, seperti itu. Dan kita akan mencoba menerapkannya ke project baru front-end Foo ini. Oke, di sini ada komponen Hello World, app sama main. Untuk app.foo ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita akan coba hapus stylenya, exportnya ini juga nanti mungkin Hello World tidak kita pakai, dari komponen Hello World-nya nanti akan kita hapus juga. Contohnya kita kosongkan dulu seperti ini. Yang Hello World juga nanti sama seperti ini. Yang main.js nanti jika ada import file, kita mungkin nanti akan ada import file menggunakan router Foo router ya. Ini saya terminate dulu. Jadi ketika membuat file baru tinggal tekan new file ya. File misalnya product@foo.js, kemudian ada product list.foo, dan ada lagi add edit ya, product edit.foo. Di product add ini nanti tampilan awalnya seperti ini, ada template, script sama style jika dipakai. Dan untuk app.foo ini di app.foo nanti di sini akan memanggil data yang ada, misalnya komponen Hello World, product add, product edit, product list. Ya, komponen Hello World mungkin kita hapus saja karena tidak dipakai lagi. Oke, dan sebelumnya di package JSON kita awalnya ada ini ya, dependensinya ada ini ya. Ketika serve memanggil Foo CLI service serve, ada build sama link. Tadi kita pakai npm run serve ya, dan mereka seperti ini. Dan untuk mempersingkat nanti tampilannya, edit sama listnya akan saya bagikan ya di forum. Di sini kita menambahkan, setelah melakukan
menambah komponen product add, product edit, product list. Jadi di product add ini tampilan untuk menambah data, tampilan ini ya. Jadi ketika button add-nya ini kan, ketika diklik masuk ke sini, product name, product price ya. Dan jadi kalau misalnya kita ubah product price, maka otomatis tampilannya nanti akan berubah. Ini kebetulan dari port 8. Dan kita coba. Ini belum jalan ya, ini tampilan dari ini. Dan di sini kalau kita lihat ada error ya. Kita sebelumnya harus juga install, karena kita ada menggunakan full router, maka nanti kita install npm kalau kita lihat, kita coba jalankan ya, npm run serve. Kita lihat di errornya apa saja. Ini full router kita belum install. Maka kita coba npm install full router. Dan sekalian juga npm install Asios untuk API-nya nanti, sama Puma untuk CSS-nya ya. Setelah itu kita coba npm run serve. Jika tampilan seperti ini berarti tandanya udah sukses ya. Kita coba buka localhost 8000, maka muncul tampilan ini. Ini ketika add product, kita langsung dari segi tampilan jelaskan saja ya. Ketika klik add product, maka muncul tampilan product name, product price seperti ini ya. Ini coba, ini kan placeholdernya price ya. Kalau kita ganti product price, maka langsung update product price. Dan ketika klik save button, maka dia memanggil fungsi save product. Save product di sini memanggil API yang sudah kita buat sebelumnya dengan metode post pada localhost API 3000 di product ya. Baik, kita jalankannya di sini juga. Localhost 3000 pada project minggu lalu mengenai PN ya. Misalnya produknya saya input produk C, harganya 30.000. Ketika klik save, maka dia melakukan post dan produk name dan produk price nya kosong kembali dan mereturn ke halaman awal ya, halaman slash nya ya. Langsung ke halaman slash ininya, router slash nya artinya halaman slash. Halaman slash nya ini berarti produk listnya ya. List produk, kalau kita lihat kan ada template nya product name ini ya, list dari produk. Ini ada router link untuk add data baru ya, kemudian tabel produk, product price, dan aksinya. Jadi di sini kalau di Vue.js untuk menampilkan list data, dia melakukan iterasi terhadap data item.
data item ini berupa array yang diambil dari get product ya, get all product dari API/product dengan metode get dan disimpan ke dalam item. Kan responnya berupa data yang diambil dan disimpan ke dalam array. Array ini kemudian akan dipanggil dilakukan iterasi oleh v-for ya, ulangan dari item dengan key-nya product ID. Oke, ketika iterasi maka muncul data product name, product price dengan buttonnya edit sama delete. Ketika edit diklik akan mengirimkan product ID ke routernya edit. Router edit di sini nanti akan mengarah ke edit ya. Editnya ini nanti di product ini. Di sini ya, edit. Router edit. Ini dia product. Di mainnya ya, edit. Edit dia memanggil komponen edit. Komponen edit itu merupakan product edit. Jadi dari sini kita lebih fokus ke bagian pemanggilan dari sisi backend-nya ya, get data param ID. Tadi dari list kan kita menggunakan edit sama delete. Ketika delete, melakukan delete berdasarkan product ID-nya. Product ID delete ya, metodenya delete berdasarkan ID-nya. ID-nya dari parameter ini, ID. Jadi delete product, ID-nya dia kirim item titik product ID. Maka dari sini delete product berdasarkan ID dan dikirim dengan metode delete ke backend-nya yang localhost 3000 /API/product/ID-nya. Setelah itu dia get product lagi. Maka ketika delete menampilkan produk lagi, hingga produknya tinggal A sama B ya. Kalau kita coba delete, hilang ya. Jadi di sisi product list ini ada get all data sama delete-nya ke dalam satu tampilan product list ini. Dan untuk edit, ketika klik edit kan muncul halaman edit 30 ya, dari ID-nya ya. Dia kirimnya paramnya product ID-nya kan 30 ya. Ya, router link-nya kirim ke product ID/30. Product ID-nya kan tadi edit masuk ke ini ya, pack-nya edit/ID. Jadi kok saya tulis edit product, kita coba ya. Kita klik edit, maka muncul edit product seperti ini. Kita ganti lagi edit. Maka ketika klik edit, routingnya edit/ID. Ini memanggil komponen edit di product edit. Nah, tampilan product edit ada product name, product price. Dan ketika buttonnya diklik, maka dia memanggil fungsi update. Fungsi update datanya ini ya, update product, dengan memanggil method put terhadap API-nya product/ID-nya. Dan setelah update, maka ketika klik update dia return lagi ke halaman awal. Kita coba update misalnya 50.000, maka setelah update muncul lagi ke halaman awal //nya ya. Untuk get product by ID, ketika klik edit ya, maka muncul get product by ID. Dan di sini kalau kita lihat get product by ID kan dia memanggil ketika
ketika tampilannya berhasil dijalankan, ketika pertama kali diklik dia memanggil get product by ID untuk menyimpan product name dengan product price nya. Setelah itu baru diupdate lagi product name sama product price nya. Ini kalau kita komen ya, tujuan dari ini saya kita komen, maka kan datanya masih kosong ya. Untuk get data sebelumnya maka digunakan get product by ID. Jadi kalau kita udah get data maka muncul produk yang kita tuju tadi, kan perlu get product ya, get datanya maka menggunakan get product by ID. Setelah itu product name product price nya disimpan ke sini, product price product name. Setelah diupdate masuk ke sini, di add sudah, edit sudah, update. C nya create, R nya read data ya, read data. Saya klik edit atau update, kan CRU nya update, delete nya sudah. Oke, sekian dari video CLUD untuk dari sisi front end ya, menggunakan Vue.js. Pada mainnya ini kalau kita lihat nanti ada penambahan routingnya ya, routing untuk create, edit, index, code, delete, dia langsung delete. App view nya menggunakan router view ya. Jadi kalau kita lihat app flow nya dipanggil di sini. File utamanya di main.js untuk merender semua tampilannya seperti product add, product edit, product list, dan app flow itu semuanya berasal dari diimport dari main.js. Jadi dari main.js ada app flow, create, edit, index. Di app index ini atau app flow ya, port app ini berisi ini ya, router view nya. Routernya ini merupakan full router ya, untuk memanggil routes nya. Routes nya ada create, edit, delete, ada create, edit, index ya. Yang create ini memanggil product add, yang edit, product edit, yang index, product list. Sekian demo program dari menerapkan RESTful API ya. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan pada forum yang disediakan. Terima kasih.